Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil dan teman saya Helda Suci Ramadhani dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami. Oke, langsung saja saya akan bacakan. A. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan terdiri dari dua suku kata, yaitu kata landasan dan kata pendidikan. Landasan adalah dasar tempat berpijak atau bertempat dimulainya suatu perbuatan. Dalam bahasa Inggris, landasan itu disebut dengan sifat foundation, yang dalam bahasa Indonesia menjadi pondasi. Dalam membuat suatu bangunan, pondasi merupakan bagian yang sangat penting agar bangunan itu bisa berdiri tegak dan kokoh serta kuat. Tiang, genting, kaca, dan yang lain sebagainya. Dalam suatu bangunan tidak bisa berdiri dan menempel tanpa ada pondasi tersebut. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa landasan adalah pondasi atau dasar tempat berpijaknya sesuatu. Pendidikan berasal dari kata didik. Kata ini mendapatkan awal sehingga menjadi mendidik. Artinya memelihara dan memberi latihan. Diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Selanjutnya pengertian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha pendewasaan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengertian pendidikan menurut para tokoh pendidikan. Langeville. Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. John Dewey. Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah dan sesama manusia. Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tumbuh anak. Dalam taman siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar jika bisa memajukan kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Thomson. Pendidikan adalah pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tepat dalam kebiasaan perilaku, pikiran, dan sifatnya. Frederick J. MC Donald. Tidak jauh dengan pengertian yang dirumuskan oleh Thomson, beliau merumuskan pengertian pendidikan sebagai berikut. Pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk merubah tabir behavior manusia. Ahmad Tafsir. Pendidikan adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh seseorang pendidik terhadap seseorang peserta didik agar tercapai perkembangan maksimal yang positif. Ngalim Purwanto. Dalam bukunya Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis mengatakan bahwa pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Jenis-jenis landasan pendidikan. Ada berbagai jenis landasan pendidikan. Berdasarkan sumber perolehannya kita dapat mengidentifikasi jenis landasan pendidikan menjadi 1. Landasan religius pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. 2. Landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. 3. Landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Tergolong ke dalam landasan ilmiah pendidikan antara lain landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, dan sebagainya. Landasan ilmiah pendidikan dikenal pula sebagai landasan empiris pendidikan atau landasan faktual pendidikan. 4. Landasan yuridis atau hukum pendidikan,
yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman kita Helda Suci Ramadhani. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, B. Unsur-unsur pendidikan. Pendidikan itu memiliki 7 unsur-unsur. Yang pertama yaitu subjek yang dibimbing atau yang biasa disebut dengan peserta didik. Yang kedua yaitu orang yang membimbing atau si pendidiknya. Pendidik itu orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidik itu dapat digolongkan menjadi 3, yaitu apabila si peserta didik berada di 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Apabila di lingkungan keluarga, pendidiknya itu adalah orang tua, dan di lingkungan sekolah, pendidiknya adalah guru. Dan yang ketiga, lingkungan masyarakat, seorang pendidiknya adalah orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, itu interaksi edukatif. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Yang keempat, itu tujuan dari pendidikan. Yang kelima, itu materi pendidikan. Dan yang keenam adalah alat dan metode. Alat dan metode itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan karena sengaja untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh adalah tempat peristiwa bimbingan atau lingkungan pendidikan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, lingkungan pendidikan itu ada 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya bagian C, itu fungsi ilmu pendidikan. Sebenarnya ada banyak sekali fungsi dari ilmu pendidikan. Di antaranya yaitu membantu peserta didik untuk hidup lebih mandiri sebagai manusia yang normal. Kemudian ada juga fungsi pendidikan itu memberikan bantuan secara sadar untuk terjadinya perkembangan jasmani dan rohani. Fungsi pendidikan itu sangat berkaitan dengan pengembangan diri pribadi, kemudian pengembangan seni, dan pengembangan dirinya sebagai warga negara yang baik, dan sebagai warga negara yang harus bertekad bulat untuk mempertahankan bangsa dan negaranya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.